Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrianto dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan materi dari hasil pekerjaan kelompok kami. Nah, judul dari materi yang kelompok kami kerjakan adalah model perencanaan pembelajaran sistematis, yang dimana nama-nama dari anggota kelompok kami yang pertama adalah yaitu ada saya sendiri Sabrianto, yang kedua ada Muhammad Haris, yang ketiga ada Al Irsyad, dan yang keempat ada Muhammad Hamdiah. Nah, langsung saja kita memasuki materinya. Yang pertama, pengertian perencanaan pembelajaran sistematis. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan akhir, hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan. Sedangkan sistematis adalah suatu segala hal usaha untuk mengurai dan merumuskan suatu dalam hubungan dan teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh. Nah, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran sistematis adalah proses pengambilan keputusan, hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu dalam penguraian dan perumusan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis. Nah, selanjutnya kita memasuki model perencanaan pengajaran sistematik, mengandung beberapa langkah, yaitu yang pertama identitas dan tugas-tugas, kedua analisis tugas, ketiga penetapan kemampuan. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk melanjutkannya. Terima kasih. 4. Klasifikasi atau keterampilan STOP. Setiap kemampuan yang harus dimiliki siswa perlu dirinci dalam pengetahuan apa dan keterampilan apa saja yang harus dikuasai. Yang kelima, identifikasi kebutuhan pendidikan dan latihan. Langkah ini merupakan analisis kebutuhan pendidikan dan latihan, jenis pendidikan atau latihan apa yang sewajarnya disediakan dalam rangka mengembangkan kemampuan yang telah ditetapkan, seperti kegiatan belajar praktik dan praktek atau latihan lapangan. Yang keenam, perumusan tujuan program atau tujuan pendidikan ini masih bersikap umum sebagai tujuan program dan tujuan yang dirumuskan harus menunjukkan kemampuan yang hendak dikembangkan. Yang ketujuh, kriteria keberhasilan program. Kriteria ini sebagai indikator keberhasilan suatu program. Keberhasilan ditandai oleh tercapaian tujuan atau kemampuan yang diharapkan. Yang kedelapan, organisasi sumber-sumber belajar. Langkah ini menekankan pada materi pelajaran yang akan disampaikan sehubungan dengan pencapaian tujuan kemampuan yang telah ditentukan. Yang kesembilan, memilih strategi pengajaran. Titik berat analisis pada langkah adalah penentuan strategi materi yang akan digunakan untuk mencapai kemampuan yang diharapkan. Yang ke-10, uji lapangan program. Uji coba program yang telah didesain dimaksudkan untuk melihat kemungkinan pelaksanaannya. Melalui uji coba secara sistematis dapat dinilai kemungkinan keberhasilan. Yang ke-11, pengukuran kualitas program. Pengukuran ini sejalan dengan pelaksanaan uji coba program di lapangan. Berdasarkan pengukuran itu dapat diperiksa sejauh mana efektivitas program, validitas, dan realitas terukur. Yang ke-12, perbaikan dan penyesuaian. Angka ini merupakan tindak lanjut setelah dilaksanakan uji coba dan pengukuran. Yang ke-13, pelaksanaan program. Pada tingkat ini perlu dirancang dan dianalisis langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka pelaksanaan program. Yang ke-14, monitor program. Sepanjang pelaksanaan program perlu diadakan monitoring secara terus dan berkala.
untuk menghimpun informasi tentang pelaksanaan program. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, yaitu pengertian model pembelajaran Gerlach dan Ely. Model pembelajaran Gerlach dan Ely merupakan suatu metode perencanaan pengajaran yang sistematis. Model ini menjadi suatu garis pedoman atau suatu peta perjalanan pembelajaran karena dalam model ini diperlihatkan keseluruhan proses belajar mengajar yang baik, sekalipun tidak menggambarkan secara rinci setiap komponennya. Model yang dikembangkan oleh Gerlach dan Ely dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan mengajar. Kemudian kita lanjut di komponen model pembelajaran Gerlach dan Ely. Yang pertama itu merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan isi materi, yang ketiga penilaian kemampuan awal siswa, yang keempat menentukan strategi, yang kelima pengelompokan belajar, yang keenam pembagian waktu, yang ketujuh menentukan ruangan, yang kedelapan memilih media, yang kesembilan evaluasi hasil belajar, dan yang terakhir menganalisis umpan balik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu kelebihan model pembelajaran Gerlach and Ely. Model pembelajaran Gerlach dan Ely memiliki perbedaan tersendiri dibandingkan dengan model pembelajaran yang lainnya. Perbedaan yang paling kentara adalah diadakannya pretest atau tes awal sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Model pembelajaran Gerlach dan Ely sangat teliti sekali dalam melaksanakan atau merencanakan pembelajaran. Terbukti dengan diadakannya tahapan pengelompokan belajar, perhitungan pembagian waktu, serta pengaturan ruangan belajar. Terus kekurangan model belajar Gerlach dan Ely. Model pembelajaran Gerlach dan Ely memiliki sedikit kekurangan. Di antaranya adalah tidak adanya tahapan pengenalan karakteristik siswa, sehingga sedikitnya akan membuat guru kewalahan dalam menganalisis kebutuhan belajar siswa dan proses pembelajaran. Manfaat dan cara berpikir sistematis. Yang pertama, untuk belajar mengembangkan diri melalui proses menganalisis lebih mendalam. Kedua, membuat seseorang mampu menguraikan secara jelas dan mudah dipahami. Tiga, arah dan tujuan pembelajaran bisa direncanakan dengan jelas. Empat, menuntut pelajar atau siswa pada kegiatan yang sistematis. 5, kita akan diarahkan untuk melihat sesuatu permasalahan bukan sebagai suatu bagian spesifik yang terpisah, melainkan dari suatu sistem yang luas. Baik, itulah tadi sedikit gambaran tentang model pembelajaran sistematis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.